Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Christy Natalia Dewi dari SMA Negeri 10 Semarang, kelas 12 IPS 1 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Sebelum itu, bagaimana sih perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan? Terdapat 3. Yang pertama, terdapat perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya presidensial kemudian menjadi parlementer. Hal ini ditandai dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Kemudian yang kedua, terdapat perubahan pula fungsi KNIP yang awalnya hanya untuk membantu presiden dan wakil presiden, kemudian menjadi sebuah majelis legislatif. Kemudian yang ketiga, adanya penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA dengan tujuan untuk menyederhanakan angkatan perang yang terlalu rumit. Lalu, apa saja sih ciri-ciri demokrasi liberal ini? Yang pertama, memperluas kebebasan individu. Lalu yang kedua, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah banyaknya partai politik pada saat itu. Dan yang terakhir, cirinya adalah sering bergantinya kabinet. Nah, di sini kita akan membahas tentang 7 kabinet tersebut. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, periode kerja, kemudian koalisi. Koalisi apa sih itu? Koalisi adalah persatuan, gabungan, atau kerjasama. Setelah itu, saya juga akan membahas tentang prestasi serta kegagalan di setiap kabinet tersebut. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini memiliki periode pada 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Koalisi pada partai ini adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Prestasi yang dihasilkan, yang pertama, memetakan politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Apa sih itu maksudnya? Bebas maksudnya adalah Indonesia tidak terikat oleh suatu golongan, atau bisa dikatakan Indonesia sifatnya netral, tidak ikut ke blok barat maupun blok timur. Kemudian aktif maksudnya adalah Indonesia diharapkan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Prestasi yang kedua dari Kabinet Natsir adalah masuknya Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Lalu kegagalannya di Kabinet Natsir ini apa aja sih? Nah, karena ada beberapa programnya yang tidak berjalan, maka muncul mosi tidak percaya pada Kabinet Natsir di kalangan parlemen. Kita lanjut ke kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet ini memiliki periode kerja atau masa kerja pada 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Koalisi pada Kabinet Sukiman ini adalah PNI, masih sama PNI dan Masyumi. Namun sangat disayangkan, di dalam Kabinet Sukiman ini mereka tidak bisa menghasilkan sebuah prestasi, tidak bisa mencapai prestasi. Apa sih yang menyebabkan atau kegagalan apa sih? Nah, adanya penandatanganan MSA atau Mutual Security Act dengan negara Amerika Serikat. Hal ini justru merugikan politik luar negeri Indonesia. Bahkan Kabinet Sukiman dituduh justru membuat Indonesia tergabung dalam blok barat. Kita lanjut ke kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini memiliki periode kerja atau masa kerja pada 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Koalisi pada Kabinet Wilopo ini adalah Zakon Kabinet. Apa sih itu Zakon Kabinet? Zakon Kabinet adalah sebuah kabinet yang di dalamnya atau jajaran menterinya berasal dari orang-orang yang ahli di bidangnya, bukan dari sebuah representasi dari suatu partai politik tertentu. Namun sangat disayangkan lagi pada Kabinet Wilopo ini, mereka tidak bisa menghasilkan suatu prestasi, tidak dapat mencapai prestasi. Kegagalannya adalah yang pertama, adanya konflik di tubuh Angkatan Darat atau AD. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952.
peristiwa ini berkaitan dengan Aha Nasution dan 7 panglima daerah yang ingin membubarkan DPRS. Bahkan salah satu dari ketujuh panglima tersebut mengarahkan moncong meriam ke daerah istana dengan dalih melindungi presiden dari demonstrasi mahasiswa. Lalu kegagalan yang kedua adalah peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 1953. Jadi, peristiwa ini berada di Sumatera Utara. Sumatera Utara ingin atau berkehendak atau merencanakan membuat cetak sawah percontohan di lahan bekas perkebunan. Pada tanggal 16 Maret, justru pemerintah mentraktor lahan tersebut dengan dikawal oleh polisi. Kemudian kita lanjut ke kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet ini memiliki periode kerja pada 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Koalisi dari partai ini adalah PNI dan NU atau Nahdlatul Ulama. Prestasi yang dihasilkan, yang pertama, suksesnya pelaksanaan KAA atau Konferensi Asia Afrika. KAA ini diselenggarakan di Bandung dan acara tersebut sukses. Kemudian prestasi yang kedua adalah membaiknya hubungan antara Indonesia dengan Cina. Kemudian prestasi yang ketiga adalah menumpas DITII di berbagai daerah. Namun kegagalannya apa sih di dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini? Mundurnya Aha Nasution, kemudian yang digantikan oleh Bambang Sugeng. Kemudian yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini memiliki periode kerja pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Koalisi dari partai ini adalah Masyumi dan NU. Prestasi yang dihasilkan ada dua. Yang pertama, terselenggaranya pemilu pada tahun 1955. Pemilu ini adalah pemilu yang pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini, pada pemilu ini digunakan untuk memilih DPR dan Badan Konstituante. Kemudian prestasi yang kedua adalah pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kemudian kegagalan pada Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah terjadi perseteruan antara pemenang pemilu sehingga menyebabkan atau muncul sidang parlemen deadlocks. Kemudian kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet ini memiliki periode kerja pada 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Koalisi pada partai ini adalah PNI dan NU. Prestasi yang dihasilkan adalah ditandatanganinya Undang-Undang Pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar oleh Presiden Soekarno. Kegagalannya apa sih di dalam kabinet ini? Munculnya sentimen anti-Cina. Dan kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet terakhir ini memiliki periode kerja pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Koalisi dari partai ini adalah Jagan Kabinet, sama seperti Kabinet Wilopo, yakni kabinet yang memiliki jajaran Perdana Menterinya diisi oleh orang-orang yang ahli pada bidang tertentu, bukan dari representasi suatu partai politik tertentu. Prestasi yang dihasilkan adalah penetapan wilayah teritorial Laut Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Kegagalan dalam Kabinet Juanda ini adalah adanya peristiwa Cikini. Apa itu peristiwa Cikini? Jadi peristiwa Cikini adalah peristiwa penggranatan, percobaan penggranatan dengan tujuan untuk membunuh Presiden Soekarno di Jalan Cikini nomor 76 Jakarta. Peristiwa ini berada di tanggal 30 November 1957.
peristiwa ini dilakukan oleh anggota gerakan anti komunis dengan dikepalai oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Jadi teman-teman dan semuanya, itu adalah 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Jadi terdapat 7 kabinet. Yang pertama kabinet Tatsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.